Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, khususnya untuk siswa kelas 10 KGSP SMK 4 Jakarta. Kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran gambar teknik pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar pada gambar teknik. Sebelum kita mulai, pastikan kalian absen dulu di bawah kolom komentar ini. Kalian tulis nama dan nomor absen kalian, juga kelas kalian. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yaitu memahami standar gambar teknik sesuai acuan, menerapkan standar gambar teknik sesuai acuan, menggambar jenis-jenis garis sesuai standar ISO, dan menggambar huruf dan angka sesuai standar ISO Theor dengan tepat. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu standarisasi atau standar pada gambar teknik. Kalian juga tahu ya, standar itu dengan kata lain acuan ya. Kenapa sih harus ada standar? Kenapa itu? Nah, di sini kita jelaskan fungsi standarisasi itu apa? Yaitu yang pertama itu memberikan kepastian. Kepastian apa? Kepastian kepada pembaca gambar dan juga pembuat gambar. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara pembuat gambar dan pembacanya. Tidak perlu ada sebuah pertanyaan di dalam tersebut. Terus yang kedua itu ada penyeragaman penafsiran. Apa itu penafsiran? Nah, jika kalian bisa mungkin ibarat kata ya, ada sebuah simbol. Simbol itu melambangkan sebuah gambar atau pintu misalnya. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya simbol tersebut berbeda di setiap proyek atau di setiap pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Gimana caranya kita mengomunikasikan? Nah, makanya di sini fungsi standarisasi itu diseragamkan. Simbol ini untuk ini. Misalnya simbol elevasi hanya berupa tanda panah ke atas dengan garis di bawahnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah memudahkan komunikasi teknis. Nah, kenapa untuk mempermudah? Yang pertama, kalian bisa bayangkan ketika ada sebuah rapat atau ada sebuah seminar, kalian bisa bayangkan kalau simbol-simbol tersebut berbeda atau mungkin standarnya berbeda ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana sulitnya untuk berkomunikasi di dalam gambar tersebut, hanya dalam gambar. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misalnya satu simbol itu sudah terstandar, sudah sama semua di seluruh proyek dan seluruh orang. Jadi ketika ada rapat, kita cuma butuh satu simbol dan kita tahu apa artinya dan kita tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang. Itu. Terus yang keempat itu memudahkan kerjasama. Nah, di sini kalian juga bisa membayangkan kalau misalnya ada satu kontraktor, satu perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan lain, mereka nggak perlu ada rapat dulu tentang simbol-simbolnya ya. Jadi drafter mereka atau yang ngegambar teknik ini, mereka ya tinggal gambar aja. Jadi nggak perlu ada sebuah rapat seperti itu. Dan yang kelima itu sudah pasti memperlancar produksi agar tidak ada halangan-halangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa standar pada beberapa negara ya. Yang pertama itu ada JIS. JIS itu dipakai untuk di negara Jepang. Dan yang kedua ada DIN untuk Jerman. Ketiga itu ada NNI untuk Belanda dan yang keempat itu ada ANSI. Sebenarnya banyak ya standar-standar di luar negeri, cuma ini yang terkenal. Dan kalau misalnya kalian buka AutoCAD ya, ANSI itu ada di dalamnya karena AutoCAD itu buatan Amerika. JIS juga ada sebenarnya, cuma sedikit, dan dua ini masih belum terlalu digunakan secara luar ya. Nah, standar yang umum dipakai itu apa? Nah, di Indonesia itu ada yang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Mungkin kalian pernah ngelihat logo ini ya, nggak harus digambar ya, itu banyak di helm ada, di misalnya di gedung-gedung ada. Nah, di gambar itu juga harus ada seperti ini. Jika kita memakai standar nasional Indonesia, kita harus mencantumkan logonya di sini, di gambar. Nah, yang sebelah kanan ini ISO, International Organization for Standardization. Itulah standar internasional milik seluruh dunia yang dipakai jika gambar itu ingin internasional, ingin go internasional. Jadi kalau misalnya Indonesia ingin bekerja sama dengan Malaysia, kita memakai standar ISO, kita nggak bisa pakai SNI lagi karena sudah ada yang mengatur dalam kancah atau skala internasional seperti itu.
Oke, kita masuk ke dalam garis, jenis-jenis garis ya pada gambar teknik. Sini kalian bisa bedakan ya jenis-jenis garis pada gambar teknik dan seni rupa. Itu beda banget. Mungkin kalau kalian nyari di Google, ketik jenis-jenis garis, itu banyak yang keluar itu jenis-jenis garis seni rupa. Nah, itu tolong hati-hati ya ketika searching di Google atau kalian ingin belajar mandiri. Tolong hati-hati, kalian pastikan itu jenis-jenis garis gambar teknik. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat jenis-jenis garis yang umum digunakan, yang sering digunakan. Nah, ini sudah mengacu ke standar internasional. Kalian bisa lihat di sini ada garis tebal kontinu, itu untuk garis benda nyata, garis tipis untuk garis bantu atau khayalan, untuk garis ukuran, proyeksi, dan lain sebagainya. Dan ini garis bebas untuk garis batas yang dipotong jika batasnya bukan garis bergaris tipis. Nah, ini garis tipis zigzag, ini sama dengan C1, cuma bedanya dia lebih rapi ya, lebih rapi dan sering digunakan untuk daerah-daerah yang dipotong seperti itu. Nah, untuk garis-garis tebal itu garis gambar terhalang. Nah, di sini kalian juga harus diperhatikan ya ketebalannya ya. Kalian bisa lihat nih garis tebal dan tipisnya itu udah benar-benar beda fungsi. Jadi tolong diperhatikan, dan pensil-pensil yang sudah saya bilang itu tolong digunakan dengan baik ya, yang kategori lunak, kategori keras, dan ketebalan 0,5, 0,3 itu kalian gunakan dengan baik agar fungsi gambar itu terlaksana. Oke, di sini ada garis bergores tipis untuk garis sumbu dan simetri. Nah, di sini kalian bisa mungkin jadi perhatian khusus ya. Di sini kalian mungkin kebanyakan ya di gambar itu tertukar dengan garis bergores tipis sama garis titik garis. Nah, nanti kalian di AutoCAD atau mungkin gambar manual jangan menggunakan titik untuk membuat garis sumbu. Itu berbeda fungsi ya. Oke, lanjut. Di sini hampir sama seperti yang atas, cuma karena dia potongannya dua arah ya. Jadi harus ditebalkan di ujung sini, di ujung-ujungnya, dan juga di ujung paling kanan dan kirinya. Gitu. Nah, untuk yang garis bergores tebal, dia ini sama ya, hampir sama, cuma sama dengan yang atas, cuma dia ini butuh penanganan khusus. Jadi ketika ada garis bergores tebal, jangan sampai ini ya, jangan sampai ketukar dengan ini. Ketika kalian menggunakan garis gores tebal, nah ketika kalian mengirim itu dibaca kepada bos misalnya atau kepada pemeriksa, itu hal yang pertama yang dia lihat itu garis ini, garis bergores tebal. Ini hal yang pertama kali mereka lihat sebagai pemeriksa ya, atau konsultan. Jadi hati-hati dengan ketebalan garis antara dua ini ya. Nah, yang terakhir itu ada bergores ganda. Ini ya untuk benda yang berdekatan atau benda yang sepertinya akan bergerak. Misalnya kalian menggunakan kulkas ya. Pintu kulkas itu kan bisa dibuka ya. Nah, alur bukaan pintunya itu digunakan garis ini. Garis ini. Jadi jangan pakai garis putus-putus. Nah, nanti dibilangnya, "Oh, ini ada benda terhalang nih di bawah kulkas." Jadi salah itu. Oke, apalagi pakai garis ini. Itu garis sumbu mana? Kan nggak tahu tuh. Pakai yang ini. Sama kayak misalnya pintu, geseran pintu, atau mungkin yang paling susah itu di jalan ya. Di jalan ada pemuaian misalnya di rel kereta gitu misalnya. Dia ada pemuaian di besinya, di relnya. Nah, itu pakai garis ini seperti itu. Oke, kita lanjut di huruf dan angka. Nah, huruf dan angka itu juga punya standar ya. Nah, yang kita terapkan di sini itu huruf yang berstandar ISO 3098 garis miring 11974. Nah, di sini dia dianjurkan untuk mudah dibaca dan ditulis miring 75 derajat jika perlu ya. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini, mudah-mudahan jelas ya gambarnya. Ini contoh tegak menggunakan teknik bold ya. Dan ini contoh miringnya. Nah, untuk standar ukuran itu sebenarnya ada ya. Untuk gambar teknik, kalian bisa lihat di sini tingginya dan tinggi huruf kecilnya. Kalau kalian menggunakan tinggi huruf tipe A, kalian harus menggunakan huruf kecilnya itu 10/14 kali H-nya ini, kali tingginya. Nah, ini terlalu
mungkin terlalu susah ya kalau misalnya kita terapkan di gambar manual. Kalian nggak mungkin mengukur setiap hurufnya benar-benar ya. Jadi kalian harus membiasakan seperti itu. Nah, makanya kita bikin pengecualian di sini. Ada kalanya standar ukuran tersebut terlalu sulit untuk diterapkan. Karena kalian nggak mungkin mengukur satu huruf satu ya. Akan terlalu lama disebut. Nah, makanya akan ada toleransi dalam penerapannya. Oke, kita lihat. Dalam penerapannya itu toleransinya adalah 2,5 mm. Nah, itu cukup luas ya, 2,5 mm itu. Nah, kalian bisa lihat pengaplikasian penggunaannya. Di sini kalian bukan nggak perlu ya. Kalian ini tetap harus dihafal. Cuma untuk penerapannya aja ya, pengaplikasiannya aja ada susah. Jadi dibikin simple seperti ini untuk skala dari detail, tanda pengerjaan, etiket, daftar gambar, tulisan digambar atau diperiksa, penunjukan ukuran, perubahan-perubahan itu pakai 3,5 mm. Dan untuk skala yang agak lebih besar, terus nama instansi, potongan, dan pandangan detail kita pakai 5 mm. Dan nomor bagian, nomor gambar dan judulnya itu 7 mm. Seperti itu. Dan toleransinya jangan lupa ya, 2,5 mm. Jangan dibuat terlalu besar dan jangan kurang dari yang ditentukan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada jenis huruf ya. Nah, di sini kita bikin simple, sebenarnya ada 3 ya. Nah, yang pertama itu ada teknik bold. Teknik bold itu sering digunakan di AutoCAD kalau kita nggak men-settingnya ya. Biasanya kalau misalnya AutoCAD itu bawaan setting biasa itu Arial. Sama seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Itu sering banget Arial, Calibri, Times New Roman. Nah, di dalam teknik itu kita nggak menggunakan itu. Oke, nanti kalau kalian sudah masuk ke AutoCAD, tolong diperhatikan ya, jenis fontnya, jenis hurufnya, kalian bisa ganti menjadi teknik bold. Kalian bisa lihat contoh teknik bold itu ada di sini. Kalian bisa ganti menjadi ISO SHX seperti ini yang miringnya ya. Dan juga isoteur, miring. Nah, seperti ini. Yang saya gunakan apa? Yang sering saya gunakan di AutoCAD itu isoteur. Kenapa? Karena dia lebih sering digunakan ketika di proyek ya. Karena waktu itu saya magang juga menggunakan seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan terakhir itu tentang tata letak. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, kalian sudah mencoba menggambar etiket sederhana ya. Walaupun banyak yang salah dan juga ada yang benar-benar bagus, ada yang mengikuti benar-benar. Nah, di sini kalian bisa tahu nih sebenarnya apa sih syarat yang harus ada di etiket atau kepala gambar atau kop gambar ya. Nah, setiap gambar kerja yang dibuat selalu ada etiketnya. Etiket dibuat di sisi kanan bawah kertas gambar. Tuh, kalian harus perhatikan ya, di sisi kanan bawah kertas pada gambar. Oke. Nah, pada etiket kepala gambar ini kita dapat mencantumkan ini syarat ya, syarat seperti nama yang membuat gambar atau digambar, judul gambar, nama instansi, departemen atau sekolah, tanggal menggambar atau selesai gambar, tanggal diperiksa, ukuran kertas, skala gambar, jenis proyeksi, satuan ukuran yang digunakan, dan berbagai data yang diperlukan. Kalau kita bisa analisis di sini ya, apa sih yang nggak ada di etiket kita itu yang kemarin kita buat sederhana? Itu adalah jenis proyeksi, ukuran kertas. Kenapa ya? Kenapa kita nggak membuat seperti itu? Karena kalian belum membelajarkan jenis proyeksi. Kalian belum tahu ini artinya apa ya. Kalian belum tahu. Dan ukuran kertas itu sebenarnya karena kita manual ya, jadi kita tahu, kita bisa lihat secara langsung itu ukurannya berapa. Tapi kalau untuk ketika kita menggunakan software, kita nggak tahu itu ukuran kertasnya berapa. Seperti itu. Jadi karena di software itu kita bermain dengan skala. Jadi makanya mereka menulis A4 seperti ini. Itu. Oke, lanjut. Untuk skala ya. Skala merupakan perbandingan ukuran antara objek pada gambar dan ukuran benda sebenarnya. Mudah-mudahan kalian sudah pada hafal ya skala. Itu adalah pelajaran SMP. Jika kalian lupa, mungkin kalian harus belajar lagi ya tentang skala. Karena di gambar teknik ini sangat digunakan. Kalian bisa lihat kategori skalanya. Untuk skala perbesar kalian bisa lihat angka yang lebih besar itu ada di kiri, ukuran sebenarnya 11, ukuran pengecilan itu angka yang lebih besar ada di sebelah kanan.
dan bilangan yang direkomendasikan itu bilangan 1, 2, 5, dan 10. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan misalnya 1:3 atau 1:45, itu ukuran di kertas gambarnya akan ngaco dalam hal ukuran kertas kita tuh A3, A4 itu sudah proporsional, itu sudah ideal dengan ukuran-ukuran skala seperti ini. Seperti itu. Jadi kalian disarankan menggunakan ini 1:2, 1:5, 1:10, 1:100, seperti itu. Oke, lanjut ke penugasan. Nah, penugasan ini sebenarnya simple ya. Untuk 2 minggu juga kalian seharusnya bisa. Kalian sudah belajar dengan membuat etiket minggu lalu. Kalian tahu di sini garis tepinya berapa sesuai ukuran kertas. Nah, kalian bikin, lalu kalian buat jenis-jenis garis hanya 6. Kalian buat seperti ini. Nanti filenya saya lampirkan di LMS Moodle ya. Jadi tolong dikerjakan. Dan juga huruf dan angka menggunakan isoteur. Kalian lihat isoteur itu seperti apa? Kita bisa lihat lagi ya. Isoteur ini seperti ini. Kalian nggak perlu bikin double seperti ini ya, 2 garis seperti ini. Kalian bikin 1, cuma ukurannya atau bentuk fontnya harus sama ya. Ini yang miring, kalian bikin tegak, tinggal ditegakkan ya. Oke, seperti itu. Kalian bisa lihat untuk ukuran 20 mm itu kalian tulis nama siswa dan absen kalian. Terus untuk ukuran 10 meter kalian bikin AB sampai Z 1 sampai 10, dan juga huruf kecilnya dan juga huruf miringnya seperti itu. Itu sampai ukuran 5 mm. Bagaimana dengan ketentuan ketebalannya ya? Ini ketebalan ya. Ini ukuran 20 mm itu ketebalan. Oke. Untuk lebih lanjutnya kita bisa bahas nanti setelah Zoom ya. Jika saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.